Malam menyelimuti kota kecil itu dengan kabut tipis dan rintik gerimis yang konstan. Terminal tua, tempat angkot-angkot beristirahat, mulai lengang. Hanya deru mesin, bunyi ranting jatuh, dan bisikan angin yang menemani mereka yang masih berjaga. Di salah satu sudut, Pak Darto menunggu. Ia adalah sopir trayek 05 yang terkenal sabar dan jarang menolak penumpang, bahkan di malam yang sunyi. Namun, malam itu berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bayangan-bayangan bergerak tak wajar di pinggiran pandangan. Pak Darto tahu betul, ada malam-malam yang sebaiknya tak diisi dengan perjalanan. Tapi sesuatu, entah apa, membuatnya tetap bertahan. Sebuah tumpangan terakhir akan menumpangi angkotnya malam ini. Satu perjalanan menuju tempat yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dan tak semua yang naik, ingin turun kembali. Gerimis menetes halus saat Pak Darto menghentikan angkot di halte yang sudah lama dibiarkan kumuh. Lampu jalan berkedip-kedip, menyisakan cahaya yang hanya cukup untuk melihat bayangan samar di ujung pandangan. Ia melihat sosok berdiri diam di bawah atap halte, seolah menunggu. Sosok itu perlahan melangkah masuk ke angkotnya, tanpa suara, tanpa menoleh. Meski hujan membasahi kota, tempat ia duduk tetap kering. Perjalanan pun dimulai, menyusuri jalanan kota yang terasa lebih sunyi dari biasanya. Roda angkot berderit melewati aspal basah, tapi suara mesin seolah tertelan udara. Pak Darto melirik ke spion tengah, ingin memastikan penumpangnya duduk nyaman. Namun kaca seolah buram hanya pada bagian itu, tak bisa memantulkan bayangan apapun. Di luar, jalanan yang biasa ramai kini sepi, seolah kota tertidur lebih awal. Angkot 05 melaju perlahan, seakan mengikuti peta yang bukan milik dunia nyata. Pak Darto menyadari ia telah melewati jalan yang tak pernah ia lalui sebelumnya. Jalan kecil itu tidak pernah ada di trayek 05, dan papan nama jalan telah hilang warnanya. Ia merasa ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Perasaannya mulai tak nyaman. Ia mencoba memutar arah, namun jalan seolah memanjang tak berujung. Setiap belokan mengantar ke tempat yang serupa, gelap, lengang, dan penuh kabut. Ia menghentikan angkot sejenak, berharap bisa mendengar sesuatu dari belakang. Tidak ada suara. Tak ada helaan napas, tak ada gesekan baju. Ia menoleh, tapi kursi belakang tampak kosong. Padahal ia yakin ada seseorang yang naik. Perasaannya digerogoti keraguan. Apakah ia hanya lelah? Atau ada yang masuk tapi tidak benar-benar hadir? Mata Pak Darto menangkap sesuatu. Di jok belakang, ada bekas basah membentuk pola aneh, seperti telapak tangan dan rambut yang mengendap air. Tapi jendela di sebelahnya kering. Bahkan udara di dalam terasa lebih dingin dibanding luar. Sebuah aroma tanah basah mulai memenuhi kabin, seperti bau bunga dan lumpur yang lama tertimbun. Pak Darto terus menyetir, berharap menemukan tanda-tanda pasar lama. Namun setiap kali melewati pertigaan, ia selalu kembali ke jalan yang sama. Tak ada warung, tak ada lampu rumah. Semuanya hanya jalan lurus dengan pepohonan gelap yang merunduk. Seolah ia sedang digiring oleh sesuatu yang tak terlihat. Pasar lama seolah telah terhapus dari peta dunia. Saat ia mencoba fokus ke depan, sesuatu tampak bergerak di kaca spion. Bukan bayangan pepohonan, melainkan sosok yang duduk diam dengan kepala tertunduk. Tapi setiap kali ia menoleh langsung, kursi itu kosong. Ia mulai merasa bahwa kehadiran itu hanya ingin terlihat dari sudut mata. Tak pernah langsung. Hanya cukup untuk menggoyahkan keyakinan. Ban angkot menyentuh aspal yang mulai menurun, padahal wilayah ini tak punya perbukitan. Jalan terasa lembab, seperti melewati rawa yang tertutupi aspal.
Udara mulai pekat, dan kabin angkot mulai dipenuhi embun. Setiap tarikan napas membuat paru-paru berat. Pak Darto tahu, ini bukan sekadar jalan. Ia sedang turun ke sesuatu yang lebih dalam dari sekadar tempat. Di luar, hujan turun makin deras, namun langit tampak cerah tanpa awan. Rintik itu seperti datang dari tempat lain. Dari langit-langit yang tak terlihat. Jendela angkot dipenuhi bintik air, namun tak satu pun menyentuh wajah Pak Darto. Rintik itu hanya menetes ke arah belakang. Seperti mengikuti atau menghormati penumpang yang tak kasat mata. Saat lampu dalam angkot menyala tiba-tiba, Pak Darto melihat jok belakang kini sobek, seperti dicakar dari dalam. Busa menganga, dan di tengahnya ada helaian rambut panjang yang basah dan bau tanah. Ia ingin berhenti, keluar, lari sejauh mungkin. Tapi tangannya tak bisa melepaskan kemudi. Seperti ada yang memaksa untuk terus melaju. Di sisi kiri, bayangan wajah perempuan tampak menempel di kaca luar. Tak bergerak, matanya terbuka lebar, menatap lurus ke depan. Pak Darto tak tahu bagaimana ia bisa melihatnya dari dalam, tapi wajah itu tetap di situ meski angkot melaju. Tatapan itu seolah memintanya untuk terus, seolah ia sedang mengantar kenangan, bukan orang. Radio tua di dashboard yang sudah bertahun-tahun mati tiba-tiba menyala. Suara gemerisik terdengar seperti percakapan pelan yang diputar mundur. Lagu lama mengalun perlahan, lagu keroncong dari era 70-an. Suaranya tak wajar, seperti diputar dari tempat yang jauh di bawah tanah. Pak Darto hanya bisa mendengarkan. Lagu itu seolah membawa pesan dari masa lalu yang terkubur. Tiba-tiba, gambar-gambar asing membanjiri pikirannya. Seorang gadis muda menaiki angkot, wajahnya cemas, ponsel di tangannya, jalanan ramai yang perlahan berubah sunyi. Ia melihat kecelakaan, dentuman besi, tubuh tergeletak di aspal. Tapi itu bukan kenangannya. Itu milik seseorang yang pernah menumpang, dan tak pernah sampai tujuan. Pak Darto menunduk. Ada bekas darah di lantai angkot, bercak samar yang terbentuk membentuk arah dari pintu ke kursi belakang. Ia merasa jantungnya berdegup tak menentu. Tapi tubuhnya tetap dingin. Bau logam menusuk, meski ia yakin tak ada luka di tubuhnya. Jejak itu bukan milik siapapun yang hidup malam itu. Jalan berbelok tajam ke kiri, mengarah pada lorong yang sempit, diapit tembok tinggi tanpa pintu atau jendela. Angkot menyusuri lorong itu perlahan. Waktu seperti melambat. Tak ada suara lain selain mesin dan degup jantung yang kini terdengar begitu keras. Di ujung lorong, berdiri sebuah bangunan reot bertuliskan samar, Pasar Lama. Angkot berhenti. Pintu belakang terbuka perlahan dengan sendirinya. Tak ada yang bergerak, tapi kursi belakang kini kosong. Pak Darto tidak melihat siapapun keluar. Namun lantai basah, dan hawa dingin menghilang bersamaan dengan jejak darah. Seolah penumpangnya telah sampai. Meninggalkan sesuatu. Atau membawa pulang kenangan lama. Saat Pak Darto hendak memutar balik, mesin mendadak mati. Kota sekeliling gelap total. Semua lampu padam. Angin berhenti. Udara diam, begitu hening hingga derit kursi pun terdengar nyaring. Ia mencoba menyalakan mesin berulang kali, tapi tak ada reaksi. Seolah angkot juga ingin diam bersama malam itu. Pak Darto mengusap wajah. Saat ia membuka mata, kursi di sampingnya sudah terisi. Sosok itu menatap lurus ke depan. Sama seperti sebelumnya, diam, basah, tak berkedip. Tapi kini, wajahnya jelas. Ia mengenalnya. Wajah yang pernah muncul di koran,
dalam berita tentang kecelakaan angkot trayek 055 tahun lalu. Gadis itu, penumpang yang tak pernah kembali. Akhirnya mesin menyala. Angkot melaju kembali. Tapi jalanan menuju rumah terasa asing. Bangunan berubah. Waktu terasa patah. Tak ada kendaraan lain. Semua tampak seperti versi usang dari kota yang ia kenal. Seperti kota yang sudah mati, tapi masih menyimpan suara-suara mereka yang belum selesai bercerita. Pak Darto akhirnya tiba di terminal. Tapi tak ada angkot lain. Tak ada suara manusia. Terminal sunyi, penuh kabut. Ia turun, menatap angkotnya yang kini terlihat lebih tua, lebih usang. Di kaca belakang tertulis samar, seolah ditulis dari dalam, "Terima kasih sudah mengantar." Sejak malam itu, Pak Darto tak pernah mengemudi lagi. Karena ia tahu, tidak semua penumpang berasal dari dunia yang sama.